warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amihi allati la tuhsa. الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى سيد أهل الدنيا والأخرى وعلى آله وأصحابه وذريته أهل الصدق والتقى والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم اللقاء. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال أيضا في آية أخرى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، وإن تمت قبلت وسائر أمله وإن نقصت ردت وسائر عمله. صدق الله العظيم وصدق نبيه ورسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama kita hormati, kita ta'zimi, kita muliakan para habaib, zurriyat dan darah daging baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga para habaib, para syaraib dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki, dikabulkan hajat dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita seberatan dapat keberkahan mereka. Amin. Yang sama kita hormati para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus yang hadir di tengah-tengah kita, Guru Haji Sufri, Guru Haji Muardi Hilali, dan tidak lupa juga qari kita Guru Mahmud Nur beserta keluarga, seluruh tokoh-tokoh dan pemuka masyarakat, tetua-tetua kampung, wabil khusus kepala desa dan perangkat desa lainnya yang hadir pada hari ini yang kami hormati. Hadirin hadirat rahimakumullah wa hadakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul dan bertemu muka di majelis yang mulia ini untuk bersama-sama mentakzimkan, mengagungkan, memuliakan satu peristiwa besar yang bersejarah, yang mana junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra dan di Mi'rajkan menghadap zat Allah yang maha besar, zat Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Dari momen peringatan Isra dan Mi'raj ini mudah-mudahan semua kita dapat syafaatnya Rasulullah, berkumpul bersama beliau di surganya Allah, masuk surga bersama beliau bighairi hisab. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan
pada junjungan kita, tauladan kita, panutan kita, ikutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli bait beliau, kerabat beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mutaba'ah kepada sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Di puncak Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan mandat besar dari Allah, mendapatkan tugas agung dari Allah, mendapatkan amanah agung dari Allah berupa sholat 50 waktu. 50 waktu yang diwajibkan Allah kepada Nabi dan umatnya. Rasul langsung menerima tanpa ada iktirak sedikit pun, tanpa keberatan sedikit pun. Artinya apa? Beliau taslim wa tafwid, menyerahkan semuanya kepada Allah dan menerima apapun ketentuan Allah karena yakin pasti ada hikmat di belakang 50 waktu itu. Kalau kita pikirkan memang bujuran sampai ke kita 50 waktu ada salawat kita begini, hanya macam salawat bang lalu sama hamba yang pulang karena mau baca salawat pulang hobinya pulangnya bang yang berdagang karena suatu pedagang, yang berusaha karena suatu usaha, andai 50 waktu. Nabi taslim, menerima apa adanya tanpa membahas dan i'tirad kepada Allah. Ini yang patut ditiru. Artinya ditugaskan apa aja Nabi ini seberat apapun sanggup. Karena di balik itu Sidin punya keyakinan ada hikmatnya. Ada hikmatnya. Allah tahu bebannya umat ini kayak apa. Lalu Allah atur skenario terbaik. Gimana skenario-nya? 50 waktu tadi mau kita kerjakan memang kada awak kita. Nabi mampu, kita kada mampu. Ternyata Allah bikin skenario khusus ketika di langit yang ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah Muhammad SAW, apa yang engkau peroleh dari Allah, apa yang kau dapatkan dari Allah? Dan Nabi, aku dan umatku diwajibkan Allah sholat 50 waktu. Tahajud Nabi Musa. Umatnya Nabi Musa. Ujian Nabi Musa terlalu berat bagi umatmu 50 waktu. Aku yang punya umat gana-gana, awak panjang-panjang, umur gana, panjang ulang. Mana gana, mana panjang. Ya, kada mampu sholat 2 waktu aja, pagi sore sholat. Banyak umatku yang meninggalkan. Saya tidak bisa bayangkan umatmu Muhammad Rasulullah akan meninggalkan sholat 50 waktu. Umatmu sudah kecil-kecil badannya, pendek-pendek, umurnya mana halus mana hendak. Kada berasa. Kada berasa. Udah halus anda pulang buil. Ujian Nabi Muhammad, aku ada wani membalas pun sudah Tuhan menganduakan kita. Ujian Nabi Musa cobaan pang, cobaan gagawayan pang. Es'ali tahfifa rabbah, minta keringanan kepada Tuhan. Minta keringanan kepada Allah, karena mungkin Tuhan menyuruh 50 ini seadanya aja. Minta keringanan. Nabi kembali ke hadirat Allah bermunajat meminta supaya dikurangi dari 50. Kembali ke Nabi Musa 45 kurangi 5. Nabi Musa ini orang ya itulah udah. Artinya tanpa menyerah Nabi Musa.
nyuruh terus tahun Nabi Muhammad supaya minta dikurangi. Akhirnya 9 kali bolak balik Nabi, tersisa lagi 5 waktu. Itu pun oleh Nabi Musa Is'alidahfi barabak, minta keringanan. 5 waktu terlalu berat, umatmu 2 waktu aja banyak yang tertinggal. Umatmu wahai Muhammad 5 waktu pasti banyak yang tertinggal. Jawaban Nabi apa? Angka tinggal 5. Maka bila 5 ini tinggal sekali lagi minta habis ya. Nang ada sembahyang mati yuk. Ya kan? Jawaban Nabi disuruh minta lagi sekali, sudah 9 kali. Hadis tahyaitu Rabbi ya Musa, aku telah malu kepada Tuhanku terlalu sering minta. Orang ada permintaan disuruh minta. Kita mau minta sehari 9 kali kan ya Allah subhanahu. Gimana mandak Tuhan? Lalu menjual Aceh, ada Lombok. Apa kira-kira anak boleh jalapan? Uyahnya adalah ada dajjal. Buat yakin uyah lalu Lombok tenan. Nang jalan apa jalan? Kada ada jalan. Iwaknya adalah ada orang tuanya. Nasinya apa adalah kada ada nasinya. Kasih ini hari selamat. Kasih ini cuma menawar. Ambil hadis suruh aja makan di rumah sini sama sekali. Mau ini juga supaya aja boleh makan. Pemuda Lombok, pemuda minta Lombok makanya. Sama orang duduk di warung lah. Teh panas manis berapa? Teh dingin berapa? Sini. Teh lapas bang, kada bayar lah. Kada bayar dia lapas berapa? Aduh lama juga pas minta bulannya jual itu. Kemana tuh orang habis itu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang 5 ini kita syukuri betul-betul. Karena salat sebagaimana Nabi bersabda, as-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Bagaimana agama bisa tegak tanpa tiang? Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan salat berarti mendirikan agama. Waman hadamaha faqad waman tarakaha faqad hadamaddin. Dan siapa yang berani meninggalkan salat telah meruntuhkan agamanya. Jadi kita kadang ada sadar meruntuh agama seorang. Sembahyang pada mau juga sembahyang pada main bola, kalian nggak asar. Sampai saja orang ketutup daun, orang bangun maghrib banyak kalau rumah asar tertinggal. Itu meruntuhkan agama, merusak nilai-nilai agama, melemahkan agama. Ini bila macam-macam seorang mengurung Islam ditekan, Islam dianu, Islam dianu. Ya kan, ada seorang juga meruntuhkan, menantang kuat agama sembahyang berataan yang tertinggal. Ada kehebatan sholat dari ibadah yang lain 6. Enggak harus sholat 4 jam lagi tontonan. Jangan mah ada sholat jangan. Jangan mengaji itu kan ada kadarnya antara 5 menit 10 menit sudah. Bila sudah di atas pada 10 menit kalau ada mengaji ngaranya. Apalah itu. Seberapa jam dan setengah jam itu muammar namanya. Ceramah itu juga antara 1,5 jam 3/4 jam. Bila di atas sejam itu kada ceramah, rumamai, boyong makalahi. Ini orangnya. Ada 6 kelebihan dan keutamaan sholat dari ibadah-ibadah yang lain. Yang pertama, sholat itu adalah kewajiban yang langsung instruksinya dari Allah. Tidak cukup dengan wa aqimus shalah, tidak cukup dengan firman Allah, tidak cukup dengan Al-Quran, tapi langsung instruksinya dari Allah. Langsung dari Allah. Kadang ada kewajiban lain sama lawan sholat langsung dari Allah. Puasa cukup dengan Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Haji cukup dengan Al-Quran. Wa atimul hajja wal umrata lillah walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Zakat
cukup dengan Al-Quran, ibadah-ibadah yang lain cukup dengan Al-Quran, tapi sholat tidak cukup dengan Al-Quran. Saking pentingnya sholat, langsung instruksinya dari Allah. Dikiau Nabi, dipanggil Nabi, dihadapkan Nabi langsung. Nah ini hebatnya sembahyang, jadi sembahyangnya jangan diending-endingkan. Ulun dulu aja sembahyang, nomor 2 aja. Jelas. Terus setuju sembahyang dulu nomor 2 aja udah aja. Jangan disarikin nomor 2. Jual kenapa? Karena nomor 1 sahadat, terus sembahyang. Susunannya, karena susunannya dalam Islam. Tapi sembahyang ini jangan di nomor 2 Kak. Jangan diremehkan, jangan dianggap enteng. Jangan disepelekan, belajar bujur-bujur ilmu sembahyang mulai takbir sampai salam, rukun 13 belajar, kasat sa'al kain belajar, niatnya. Ini takut jujur pada tahu, kasat sa'al kan ada dalam niat itu ada kasat sa'al kain. Lalu ada kasat itu ini, ta'arud itu ini, ta'in itu ini, itu harus tahu kita. Belajar kita tahu ada sembahyang. Cucu kita kon baik, kami ulangan esok di sanawiyah. Ulangannya pikir dalam sembahyang dan niat. Apa arti kasar baik? Berkelahi nama itu di teman-teman. Aku limpatan itu. Limpatan ada belajar. Iya, bujur ini ada keluar ini itu. Jadi tolong bedakan baik arti kasar itu. Sekarang colah arti kasar adalah tidak licin. Arti kasat adalah tidak licin. Besok jawabnya tidak licin. Salah juga ya. Kadang ngerti. Belajar rukun 13 sempurna kayak Pak mangkat takbir. Kurang banyak orang mangkat takbir ini aja. Ini nama takbir bukan dalam Fathul Mu'in, bukan dalam Fathul Qarib, bukan dalam mabadi ilmu fikih, bukan. Mangkat takbir itu bab pintangan kalinya. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Entar ada nama ini. Ini bilang ngangkat takbir ada nama tinggian bilang. Lu pun tahu dari. Kada belajar sembahyangnya umpatan aja. Kadang nanti bagara 3 kali batal. Banyak musim samadi ya Allah aduh. Batal itu kurang kayak gini ya, lapangan supaya jangan batal inilah. Kalau batal, ini yang bergerak batal, jadi gini bergerak kan batal. Nah anak sini nah, ini nah. Ada batal ini kan tak ini lah. Harus tahu juga waktu musim samadi kan. Baca Allah ini kan sembahyang bagi mengajar ya Pak. Sembahyang itu kewajiban yang langsung diterima dari Allah. Yang kedua, sembahyang itu adalah barometer pengukur diterimanya amal-amal yang lain. Ujar dalam hadis Nabi, idza tammatis shalah qubilat wasair amalih. Apabila salatnya sempurna, maka diterima salatnya dan diterima amal lain. Artinya apa? Bila sembahyangnya bagus, maka basidakah diterima, bahaji diterima, umrah diterima. Ini umrah sembahyang pada
Sepanjang jalan ke sembahyang, diurak ada kasar. Ya kan, ada jamak takdim, ada jamak takhir, ada belajar itu. Tapi umrah tiap bulan. Kita jual atau tarangin doa. Nya hukum media harus mengerti susunannya tuh nah. Jangan didahulukan nang sunat, nang wajib tinggal. Nah susunannya itu nah. Fardu ain, fardu kifayah. Kalau sunnah muakkadah, sunnah biasa, itu susunannya. Ini fardu kifayah, fardu ain didahulukan sebelum fardu kifayah. Jangan kita sembahyang mayat sampai yang asar ada. Ini pas waktu asar, tadi di yang asar sampai yang mayat begini. Bahasa ada salah jujur, sampai boleh. Nopo, itu fardu kifayah itu ada kewajiban kita seorang, yang lain gugur aja udah. Sembahyang malam itu tadi enggak loh. Apalagi nang sunat karena ziarah, karena umrah, tinggal sembahyang waktu mardud ziarahnya, mardud kifayahnya. Kahaul sunat sembahyang wajib, kahaul tulakan sembahyang ada dulu banyak dari manusia. Coba dibahas di medsos. Ya ditayangkan pemandah guru tahun terdahulu juga bagi hidup jadi. Jangan tolak awal mentinggal sembahyang. Ya, palingnya kita nggak video. Ya, dibahasnya. Orang didoakan ya orang tua kahawal dia sembahyang. Mudahan berkat awal ya sembahyang ya. Dengan baik itu dahulu sembahyang pada dulu. Mungkin sembahyang awalnya sia-sia juga. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sembahyang sholat adalah barometer pengukur diterima yang lain. Apabila sempurna sholat diterima yang lain, diterima sholatnya dan yang lainnya. Wa inna qasad, dan jika kurang sholatnya amburadul sembahyangnya kadang kada sempurna sembahyangnya, banyak tertinggal sembahyangnya, maka ruddat ditolak sholatnya. Wasairul amali, semua amal lain ditolak juga. Biar tolak haji tiap tahun, biar tolak umrah tiap tahun, sembahyangnya camu, maka ditolak. Dua udah, 4 lagi. 3. Salat itu adalah awal-awal yang bakal dihisab nanti di hari kiamat. Yang kita dikubur malah di masyarakat itu nang dinilai awalnya. Bila awalnya beres, maka insya Allah nang lain nang tadi beres. Itu ukurannya. Nah di kubur tuh, marabbuka dapat menjawab. Nah insya Allah nang lain berenda betul. Ya pungkalannya marabbuka tuh ada awalnya loh. Marabbuka, aku bilang marabbuka, bingung. Nang baru dibuka. Patuh memulai selawar kan. Kenapa dong dibuka? Mulai orangnya langsung. Nah ini dia akan celaka selanjutnya. Di mahsyar kita dihisab yang pertama dari ibadah kita adalah sholat. Bila sholat ini bagus, selamat. Selamat. Pertama dihisab. Yang keempat, 4 dua ya. Terus saya hitung. 4. Salat itu adalah pembeda antara orang mukmin dan kafir. Biar perubahan jaminan ceramah. Bila kalian sembahyang meragukan agamanya. Bisa Hindu, bisa Buddha. Ya Allah. Al masjid kalian lihat. Langgar kalian lihat. Tahun ini ke rumah dasar nggak bisa saja deh. Nang bini kan bisa mukana seumuran. Bertahun arah kiblat bingung. Arah kiblat bingung. Kapan itu kiblat? Kono pasang bayar tuh mereka. Nah tahu lah kan. Asal saja arah di muka.
arah kiblat aja kan ada tahu, sajadah ada berisi, kupiah aja berisi. Karena kupiah itu salah satu pelengkap sembahyang, yang pelengkap aja bang, kan ada kupiah kan ada juga bang sahaja. Makanya jatuh sembahyang ada kupiahan. Bah, kayak anak muda nah. Mana kayak ini kan pantas bang dari orang jebel. Balik itu baca sini rupiah udah. Kayak anak muda juga. Nah, sembahyang itu pembeda antara mukmin dan kafir. Ujar Rasulullah, al-farqu bainal mu'mini wal kafir as-salat. Pembeda antara orang beriman dan orang kafir salat. Bila salat Islam, beriman. Bila ada tadi salat, ini sampai benda dua hari karena apa? Hari becek. Kampas. Kelima, salat adalah pencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bahasanya mun orang sembahyang secara konsisten dan konsekuen. Apa artinya saat ini jadi akan jawab. Bila orang salat secara konsekuen dan konsisten, apa sama. Yang kedua, bila orang istiqamah salat, ya memperbaiki dulu salatnya, khusyuk salatnya, maka insya Allah perbuatan keji dan mungkar kada bakal dijauhi. Kita mengkhawatirkan tuh ada sembahyang itu sangat rentan menjinit, menyabu, menjinit, menggeduk, malimpong, apa lagi? Bir, brandy, kopi merah, dan urwadi apa itu? Apa aja bisian? Tua. Nah, itu. Selop. Nah, selop. Nah, apa itu? Pengedar. Apa pengedar? Nah, jadi mun orang kada sembahyang atau wayah-wayah aja sembahyang, coba aja dikawani lakas benar sabar. Amun masih sholat, amun masih sembahyang secara konsisten dan konsekuen, istiqamah dan sembahyangnya, bagus sembahyangnya, dapat waktu sembahyang, bahkan di awal waktu sembahyangnya berjamaah pula, insya Allah terjaga dari kemungkaran itu. Nah, apa menjelaskan? Ini ibadah itu yang banyak fungsinya masing-masing. Fungsinya masing-masing. Puasa, kenapa kita puasa? Membentuk mental takwa. Sembahyang kenapa? Supaya menghindari fahsya wal munkar, perbuatan keji dan mungkar. Fungsinya masing-masing. Jadi orang konsisten sembahyang, konsisten sembahyang, istiqomah sembahyang, kada tertinggal sembahyang, di awal waktu sembahyang, berjamaah sembahyang, bujur pulang sembahyang berguru memang, maka insya Allahnya kada bakal menjinit, kada bakal menyapu, kada bakal pergaulan bebas, kada bakal munkar digawinya. Hanya kita mendoakan anak tubuh Bu, ibu orangnya Acil. Ibu ada di akhiran ini, apalagi ayam lagi. Cil, anakku didoakan supaya penyembahyang, insya Allah lepas dari mungkar dan perbuatan keji. Namun keji itulah maknanya, keji itu dalam tafsir jalan lain adalah az-zina wa anwa'ihi.
nang dimaksud kejitu pergaulan bebas, berzina dan yang lain-lain termasuk itu kejitu pondokannya bahaya lama kita sabun kan dari kawan awas habis tukaran sabun habis blok ya kalau harusnya sebulan habis udah seminggu kesan apa dalam misi soalnya nah jadi kita mendoakan anak ulun lah, terutama ulun berdoa bilanya akhir sujud akhir dari sembahyang, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan ulun dan dzurriyyat ulun jadi ahli salat. Jadikan ulun, dzurriyyat ulun, laki ulun, bini ulun, dzurriyyat ulun, sabaratan sakeluarga jadi ahli salat. Insya Allah dijadikan dzurriyyat kitanya ahli sholat. Maka mujarab banyak sudah muktiaran. Ulun di muktiaran umur anak ulun tuh guru yang harusnya umur 3 tahun tuh sembahyang. Maka bilanya artinya kami tuh kadang ulun ini kan kadang bacaan guru lantung mulik tuh atau bacaan atau datang di mana maghrib juga maghrib juga datang malam tuh. Bisanya tuh kadang belarut sedikit karena bisa berapa dulu, bisa berurut dulu. Anak ulun itu pilih sampai waktunya, ulun dahulu bahkan aja. Kalau kita keguringnya, aku udah jawab baik. Mau sapali ya Allah guring kerjanya. Umur 3 tahun juga. Maka sembahyangnya ada sembahyang 5 waktu aja. Tahajud, duha, isyraq apa. Nah, sampai hari ini umur 7 tahun sudah banding pulang aja kan. Nah, ini penting didoakan Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Tapi 3 kali sampai wali walidayya itu 3 kali. Sekarang menyertai terakhir laluannya. Nah itu insya Allah anak-anak kita jadi ahli sholat, ahli ibadah, ahli zikir, ahli Al-Quran. Ada yang kampuh juga Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ujar guru ulun bila anak 5 kali. Bila anak 8 kali. Bila anak 12 kali. Bila anak 24, karena bini saya kan 12, bini saya 12 juga bisa lebih duluan ya. Hanya barang. Nah 24 kali dong baca. Fadilatnya apa? Di Madura ada. Di Madura ada. Lain di Gunung Sambung lah ya. Madura situ. Di Madura itu orang 200 bini berisi anak 8. Dalam itu anaknya ke-8-nya itu alim sugih. Nah ini turutin ya. Ini turutin udah. Alim sugih. Mensugih itu kan ya kalau boleh lah. Tapi nanganin jadinya mana? Alim mensugih. Barakah alim. Ada bibinian, ada lakian, mengajar beratan, ahli ilmu beratan, ahli wirid beratan, pak ibadah beratan, suki beratan. Wah, hebat ini. Tahunnya banyak apa aman? Biar jadi anak biar itu. Sekalinya tiap sujud akhir dari sholatku tidak pernah tertinggal Rabbana hablana. Seikung anak, segigi Rabbana hablana. 8 biji baca tiap akhir sholat, tiap sujud akhir. Kalau kita harus bacaan apa-apa dasar muntah dia enak. Ini Umar dan Abah ini kada pernah tele jam tele ada sore doakan juga.
Coba didoakan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah anak jadi orang soleh, jadi orang baik, kada bundat, kada macal, kada menjinik, kada menyapu. Abangan kan mari nang buat nyamuk di piring gitu. Campurnya spiritus buat nyamuk perawit lebih bentarnya langsung mati. Agak subtintar sama dengan tambuk. Nang kabar bener. Aima. Nampak anak. Salat adalah kunci sukses dunia akhirat. Sekaya apapun orang kan sembahyang neraka. Kajian mengguru, kajian enggak? Kakak rasa enggak? Sadar enggak? Aku juga sekaya apapun mau kayak Haji Anu, kayak 9 naga, ada 9 gadung, suki, ada sembahyang neraka, macam. Menolak sukses dunia akhirat, ujar guru semangunya bahari, ujar guru semang ini. Wakiah pintu rezeki tapi kada ampuh. Sembahyang duha pintu rezeki tapi kada ampuh. Masuk ke rumah baca salam lalu keluar 3 kali pintu rezeki tapi kada ampuh. Samuan pintu rezeki nang ikam amalkan nyawa amalkan kada ampuh. Kecuali ikam sembah yang 5 waktu itu pintu rezeki nang paling benar yang meninggal. Ujur jual lah, wakiah 30 kali sehari sembahyang benar. Oh lah ampuh, pengkalan iman dunia dijaga, yang agama tiang kita dijaga, yang lainnya ini ya. Kunci sukses dunia akhirat yang keenam salat. Salat itu kunci sukses dunia akhirat. Namun anak berhasil, hasilnya dunia kita dapat, akhirat kita dapat. Sembahyang jangan ditinggal, jangan diremehkan. Terakhir. Itu terakhir bagaimana? Ingatan mau nih. Itu terakhir bagaimana? Salat itu hendaknya dikerjakan berjamaah. Jangan dibiasakan, maaf, di kejadian di masyarakat seringkali realita di masyarakat banyak orang sembahyang tapi nggak ada berjamaah. Nang antik lagi ada belum melihat lawan kepala sendiri, mata kepala sendiri kan apa? Berima sembahyang masing-masing. Dilanggar sembahyangnya maka masing-masing. Maka dilanggar, maka berima. Yang asyikung diangkat jadi imam. Tapi nya kadang-kadang hubungan itu aneh. Jika menjadi imam aja, ampuninya pada apa pada kuliah aja. Jangan saya lupa, maka dua nih teman-teman, aku aja kuliah aja ada apa? Jangan ketiga, aku Fatihah ada apa? Jangan keempat, aku aja masuk Islam. Jangan kelima, aku belum musuh beda. Istimewa kanda belum musuh beda. Itu baik, saudara masing-masing berarti. Cari sholat itu berjamaah, jangan diadakan, jangan dibiasakan sholat itu sendirian. Dalam kitab Ihya oleh Imam Ghazali dikhawatirkan orang yang membiasakan sholat sendirian itu matinya dalam surah Fatimah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sidin kada biasa surah. Buka sejarah, buka tarik sampai di akhir umur digandeng oleh keluarga beliau asal sembahyang berjamaah. Abu Bakar jadi imam, Sidin jadi makmum, tapi tetap berjamaah. Hari-hari apabila aja sembahyang berjamaah. Kada ada Rasulullah tujuh sembahyang sunat. Nang giring nang di papahnya itu nah, kada tahu berdiri dah di papah untuk sholat berjamaah. Adalah orang Mangkau sampai di papah berdua atau ke masjid langgar. Kali semangat berdiri langgar. Saya kabar sedikit itu langgar. Ada aneh lagi sang adim aja langgar. Cari cara supaya berjamaah karena contohnya Rasulullah beliau tidak meninggalkan sholat berjamaah seumur hidupnya.
biasa. Hadisnya jelas, salatul jamaah afdalu min salatul fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama dari salat sendirian 27 derajat. Kalau sendirian dapat 1, salat berjamaah dapat 27. Umpama kurang sini sembahyang di rumah para langgar dapat 1 juta, langgar berangkat 2-3 rangkaian berjamaah dapat 27. Pian memilih yang mana? Langgar hampirnya. Tapi lu nanya kalau di sini ya sunyi biar asar, sunyi juhur. Lu halusin aja. Kadang menuduh bang, cuma pindah asal luas malu semua langgarnya. Ini halusin. Itu orang. Nah, kenapa tidak diutamakan sholat berjamaah? Manaqal daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Habib Ali Sahibil Maulid, Habib Ali lazimkan sholat berjamaah karena dalam sholat berjamaah terdapat keutamaan yang agung dan luar biasa. Kenapa? Pirsi sholat di perspektif sholat kita berjamaah keempat. Klasifikasinya empat. Keempatnya diterima Allah. Pertama, sholat berjamaah dilanggar atau di masjid, imamnya khusyuk, makmumnya khusyuk, diterima sholatnya karena khusyuk beratan. Umrah wajar diterima, yang khusyuk beratan, sembahyangnya berjamaah pula, khusyuk beratan, imamnya khusyuk, diterima selanggaran atas masjid. Nang mulai diragukan itu kadua, tapi diterima juga. Imamnya khusyuk, makmumnya tidak ada yang khusyuk, diterima selanggaran berkat imam yang khusyuk. Nanti kalau dia yang khusyuk bilang, tak bilang gak semua yang berjamaah, biar aja imam sudah khusyuk. Terima. Klasifikasi ketiga, makin amburadul, makin kamu bayangnya. Kenapa? Imam tidak khusyuk, makmum pun tidak khusyuk, tapi ada di pojok sana khusyuk sampai ke murid. Artinya asal ada saya kemana khusyuk, diterima sholatnya berjamaah. Kita langsung yang berjamaah. Namun seorang bapak ada terima gungujur ini, gim. Klasifikasi keempat adalah ini makin amburadul. Imam yang tidak khusyuk, makmumnya salanggaran sama jalan kada khusyuk, tetap diterima Allah karena hakun berjamaah. Hakun berjamaah diterima Allah. Hadisnya ada. Dan ini diungkapkan kembali dari Sahibil Maulid. Karena akun berjamaah diterima pada mana? Imam kada khusyuk, makmum kada khusyuk, maka diterima semuanya berkat akun berjamaah. Padahal imam aja bingung, berpaling imam, bertakun aja, berangkat sembahyang aja, sembahyang subuh, berangkat aja, sembahyang subuh ya tuh bertakun. Kalau dia tak 3 rakaat kah, 4 kah anak, nang sudah nih, 3 menit. Jar makmum mungkin berikan apa lagi imamnya aja dengan rakaatnya, tapi tetap diterima Allah karena hakun dan mau berjamaah. Disitulah pentingnya sholat berjamaah, jangan ditinggalkan. Maaf, bila di rumah sembahyang sendirian membahayakan, kemungkinan tidak diterima juga. Bagi bacaan luput, asal taruh kain pada arti Sirotol, si mingsang, tarik, dasar mingsang gitu. Pertemuan lawan orang, kebetulan abahnya si mingsang ini garing. Kayak apa? Kabar abahmu, ayahmu gimana? Ujar si mingsang, meninggal. Innalillahi bukan meninggal. Innalillahi rajiun. Bukan meninggal. Untung ada orang datang.
meninggal tapi mendingan. Anu meninggal deh. Meninggal. Innalillahi meninggal. Innalillahi. Yang sampingan dia itu ada bus pilot, ada kami ada tukang parkir dari pilot. Mama sudah pilot air beratan sama belum? Ujung-ujung parkir. Gimana juga? Pak, uhun jering di dalam hujan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Itu aja yang saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang sampaikan menggugah hati kita untuk sholat selalu, jangan ditinggal sembahyang, terutama sholat berjamaah jangan ditinggal. Biasakan sholat berjamaah, biasakan bawai anak kita, keluarga kita untuk melanggar ke masjid, ke tempat ibadah. Jangan dibiasakan sholat masing-masing di rumah. Dan mudah-mudahan barakan yang hadir hari ini berkat Isra Mi'raj Nabi Muhammad, barakan mudah-mudahan dapat syafaatnya Rasulullah. Mudah-mudahan berkat momen peringatan firman Allah, ampuni dosa-dosa kita, Allah ampuni dosa orang tua kita, Allah ampuni dosa guru-guru kita, Allah ampuni dosa keluarga dan anak cucu kita, Allah ampuni dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan semua kita di akhir umur kita berdatang berkat hari ini, berkat Isra Mi'rajnya Rasulullah. Mudah-mudahan berkat kita di akhir umur kita husnul khatimah, dalam husnul khatimah, dan mudah-mudahan berkat kita yang hadir hari ini nantinya dimasukkan Allah ke surganya Jannatul Firdaus bersama Rasulullah beliau ghairi hisab, dimasukkan oleh Allah ke surganya Jannatul Firdaus bersama Rasulullah beliau ghairi hisab, dimasukkan Allah ke surganya Jannatul Firdaus beliau ghairi hisab. Amin Allahumma amin. Yang sampaikan. Dan terakhir di luar situ ada kalender. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu ada kalender, ulun membawa kalender 2026. Kalendernya, hadiahnya kalender 25.000 rupiah. Kalau 1.000 ada enggak?